Oke, saya ingin memberikan contoh bagaimana mencari supremum dan juga membuktikannya. Jadi, misalkan saya punya satu bilangan asli n tetap begitu. Kemudian saya buat himpunan an, yaitu bentuknya m per harga mutlak m plus n ya. M-nya anggota Z. Jadi di sini n itu tetap. Ya. Jadi bedakan nanti soalnya waktu itu kan ada yang begini ya. Jadi A adalah semua M, harga mutlak M plus N, M-nya di Z, dan N-nya di N. Nah, dalam hal ini N-nya ikut berubah. Ya. Nah, kita kerjakan dulu yang AN. AN boleh dicek bahwa dengan berbagai harga ya, kita lihat bahwa M itu kan selalu lebih kecil dari harga mutlak M ya, masih ditambah lagi. Jadi di sini, tetapi kalau N-nya itu tetap, saya bisa membuat M-nya itu membesar ya, jadi ini akan tidak tidak punya pengaruh lagi. Jadi dugaan kita satu itu batas atas ya, jadi akan kita buktikan bahwa satu akan dibuktikan bahwa satu itu batas atas dari AN dulu. Ya, seperti tadi sudah saya sebut bahwa M itu kan pasti akan lebih kecil dari harga mutlak M, apapun M-nya positif atau negatif. Dan tentu saja dia akan lebih kecil lagi dari harga mutlak M ditambah N. N-nya kan sudah diberikan ya. Nah, jadi kalau dengan demikian harganya itu seperti ini ya, untuk semua M di bilangan bulat. Jadi satu itu batas atas dari AN. Nah, berikutnya kita akan membuktikan bahwa dia supremum. Kita sudah membuktikan bahwa satu itu batas atas. Tetapi di sini kita juga akan membuktikan bahwa satu itu juga batas atas terkecil. Dalam hal ini bagaimana membuktikannya? Yaitu ambil epsilon positif. Kalau di dalam definisinya kan ada ya, di sini akan dicari ya, akan dicari bilangan M 0 bulat, demikian sehingga M0 dibagi harga mutlak M0 plus N itu lebih kecil dari 1, lebih kecil sama dengan, dan ini lebih besar dari 1 min epsilon. Nah, karena ini di daerah 1 ya, jadi di sini ini sekarang kertas buram, saya pakai kuning saja dulu. Karena ini di daerah 1, maka saya cukup mengambil M yang positif ya. Jadi kalau saya mau mencari M0, saya sekarang kertas buramnya itu adalah mau mencari M0, saya tulis M dulu. Saya ambil yang positif saja, oleh karena itu harga mutlaknya hilang, lebih kecil 1 begini. Nah, saya ingin mencari M0 itu tentu bergantung pada epsilon. Ya, jadi dalam hal ini masih kertas buram. 1 minus M plus N lebih kecil dari epsilon. Ini bisa kita tulis sebagai N, M plus N lebih kecil dari epsilon. Ya, nah, jadi yang dicari ingat itu adalah M ya. Jadi kalau dibalik M plus N per N
itu lebih besar dari 1 per epsilon, atau ini adalah M per N min 1 lebih besar dari 1 per epsilon. Nah, ini kita ubah menjadi M per N lebih besar dari 1 per epsilon min 1. Nah, kita asumsikan saja epsilon itu cukup diambil yang kecil ya. Jadi ini ambil saja kurang dari 1. Jadi M-nya harus lebih besar dari N kali 1 per epsilon min 1. Jadi kita pilih saja, cukup pilih menurut Archimedes ya. Menurut Archimedes akan ada M0, demikian sehingga M0 itu lebih besar dari N1 min epsilon min 1. Oke, nah saya kira dengan dipilih seperti ini, kita tinggal menghitung terbalik aja. Pada akhirnya dia akan memenuhi yang ini. Oke, jadi perlu didetailkan atau saya kira cukup. Kalau perlu, berikan komen di bawahnya, nanti akan saya coba jawab. Nah, kita juga bisa membuktikan bahwa infimum dari AN, yaitu infimum dari M per harga mutlak M plus N, dengan M-nya berada di Z, itu adalah min 1 ya. Jadi sebagai latihan mungkin bisa dicoba. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah jika kita punya himpunan A adalah semua bentuknya harga mutlak M plus N, kemudian M-nya di Z dan N-nya bilangan asli. Nah, perhatikan kalau saya lihat bilangan asli ini, N-nya sembarang, kalau besar dia menuju 0, tapi justru kita mencari yang besar ya. Jadi kalau yang dia besar, N-nya harus kecil. Ya, jadi di sini masih bahwa suprimum dari M A ini atau suprimum dari himpunan A ini tetap 1 ya. Kalau bukti batas atasnya saya kira sama saja ya, bahwa M itu pasti lebih kecil harga mutlak M, dan tentu saja akan lebih kecil dari begini. Dengan demikian M-nya harga mutlak ya plus N tentu lebih kecil dari 1 untuk berapapun M dan N ya. Perhatikan tulisan ini. Jadi 1 batas atas. Nah, sekarang kita mau mencari membuktikan bahwa dia adalah batas atas terkecil. Jadi seperti tadi, ambil epsilon positif, akan dicari M0 dan N0 dalam hal ini ya. M0 dan N0, sehingga 1 min M0 per harga mutlak M0 salah ya, 1 lebih kecil epsilon, M0 per harga mutlak M0 plus N0 itu lebih kecil dari 1 gitu ya. Nah, seperti tadi kita gunakan kertas buram. Nah, jadi kalau kita lihat ini menjadi berapa? 1 minus itu semua, karena suprimumnya kurang lebih diambil yang M0 yang besar, saya tulis M0 saja, N0 lebih kecil dari epsilon, dan ini sama dengan berapa? N0 dibagi M0 plus N0.
Nah, sekarang magicnya adalah saya tidak perlu mencari sebesar ini. Agar lebih sederhana, saya tulis begini. Jadi saya tulis N0 per M0 plus N0 itu lebih kecil dari N0 kalau N0 ini saya buat cukup kecil. Ya, jadi misalkan katakanlah saya bisa saja agarkan ini saya tulis 1 gitu. Saya kira 0 juga boleh ya, karena dia menjadi lebih kecil. Jadi saya dengan asumsi bahwa M0-nya itu positif. Nah, ini yang saya buat lebih kecil dari epsilon. Nah, jadi kita tentukannya N0 dulu, kemudian M0 itu sebesarnya, begitu ya. Jadi M0 haruslah lebih besar dari N0 per epsilon. Nah, ini akan selalu ada ya. Jadi begitu saya pilih N0, epsilon sudah dipilih, saya pilih M0 yang cukup besar sehingga dia begitu. Nah, jadi kita sudah membuktikannya.